Karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Peribahasa ini sepertinya tepat disematkan pada kasus Mario Dandi Satrio atau Dandi usai memukuli Kristalino David Oroza. Arogansi dan temperamental Dandi pada akhirnya menyeret dirinya, Shane, dan Agnes menjadi tersangka. Gimana tidak? Dari video yang beredar di media sosial tampak jelas bagaimana kebiadaban anak ex pejabat pajak ini menghujam kepala David dengan keras meski sudah terbaring lemah tak berdaya. Tak ada empati sama sekali. Bukan hanya Dandi, tapi mereka yang ada di lokasi dan menyaksikan sendiri pertengkaran ini bukannya berbelas kasihan kemudian memberikan bantuan, malah dengan sengaja dan sadar merekam video kemudian disebarluaskan. Serem ya? Bisa gitu bangga dan merasa pahlawan, bisa menghabisi anak di bawah umur yang sebenarnya bukan tandingannya. Tak berpikir panjang, hidup David dipertaruhkan. Akibat pertikaian ini, David mengalami cedera otak yang parah, yang membuatnya koma dan bahkan belum sadarkan diri dari ICU sudah hampir 2 pekan. Halo teman-teman Inside Story, sekarang ini Inside Story akan mengangkat kasus penganiayaan dari anak pajak Dandi terhadap David Ozora. Sekarang ini saya udah ada di Rumah Sakit Mayapada. Saya mau melihat situasi di sini seperti apa. Mudah-mudahan akan ketemu dengan salah satu anggota keluarga dari David dan bisa ditanyai keterangan seputar kondisi terkini dari David. Jadi sekarang saya mau menuju ke belakang rumah sakit, tepatnya di samping ICU atau di samping UGD, untuk ketemu dengan keluarga David. Ini perwakilan dari keluarganya Pak Rustam yang adalah om dari David. Kita coba tanya kondisi terkini dari David itu seperti apa. Karena informasi yang terakhir saya dapatkan bahwa kondisinya sudah jauh lebih membaik, sudah mulai ada menunjukkan pergerakan pada tangan, dan mata juga katanya sudah mulai ada pergerakan. Tapi untuk lebih pastinya, lebih enak kita langsung tanya langsung ke Pak Rustam. Ini sekarang udah sama Pak Rustam, gimana? Bang, sehat? Alhamdulillah sehat. Udah tidur belum? Udah. Udah tidur ya, udah istirahat. Gimana Bang, kondisi David sekarang? Alhamdulillah kondisi David semakin membaik. Dari sejak kemarin sebenarnya udah semakin menunjukkan apa. Gitu ya. Kemarin sih sempat baca tangannya katanya udah mulai ada respon. Iya, betul. Kalau mata udah sempat buka atau belum, Bang? Udah. Jadi, udah sempat buka, puji Tuhan. Cuma nanti tim dokter ya Iya. akan menjelaskan istilah-istilah Iya, medisnya. Cuman iya. memang kalau kita lihat sih David itu kayak cuman belum sadar, tapi Iya. dia menunjukkan responnya udah buka mata, terus pendengaran, terus gerak tangan. Oh gitu, keluarga udah mulai berkomunikasi? Oh belum. Oh belum. Kalau itu belum. Masih di ICU ya? Masih tetap Masih di di ICU, ICU. masih di ICU. Belum. Jadi responnya dia tuh cuman ya kalau kata dokter itu kalau diputar musik dia udah dengar. Oh gitu. Tapi belum bisa diajak komunikasi. Bang, boleh ya diceritain pada saat dengar kejadian itu gimana respon dari Ansor sendiri? Karena kan nyebar tuh dalam waktu 1 hari ya, begitu beritanya naik, cepet tuh pergerakannya langsung gitu. Nah, itu boleh diceritain nggak Bang ke teman-teman? Setahu saya begitu, kan karena kebetulan pas kejadian saya lagi sama bapaknya nih, lagi bareng berdua pas, lagi bareng. Terus bapaknya nunjukin WhatsApp, ada WA gitu ya, ada WA dari wali kelas, kelasnya. Terus dia izin ke rumah sakit. Rumah sakit, kan saya pikir, oh anak SMA biasa kali ya, karena kita belum ini. Nah, setelah itu baru kita tahu kondisinya cukup parah.
Terus memang karena ini ya, kalau di Ansor itu kan jiwa persahabatannya kuat segala macam. Pasti yang kayak gitu mereka sahabat-sahabat Ansor tuh langsung respon. Ini ada apa nih, kejadian apa. Jadi sehingga mereka mencari tahu dengan sendirinya, itu udah otomatis itu di Ansor itu. Jadi kalau ada salah satu sahabatnya aja gitu, misalnya punya problem gitu ya otomatis. Jadi hari Senin Senin itu juga, malam itu bahkan sahabat-sahabat Ansor di Jakarta Selatan itu udah tahu gitu. oh berarti jadi hari Senin itu udah langsung dikasih tahu informasinya ke keluarga dari wali kelas? Iya, enggak, Oh. waktu kejadian itu kita taunya dari WhatsApp. Wali kelas. Oh, habis itu langsung Iya, kesebar. Oh. Terus waktu datang ke rumah sakit beberapa hari langsung dipindahin ke sini. Iya, betul. Iya. Gua. Kalau dari keluarga sendiri langkah lanjutannya katanya ada informasi gitu nggak Bang? Akan operasikah atau memang masih lewat pengobatan biasa dulu dengan infus segala macam? Sebenarnya sekarang itu penanganannya udah efektif ya, maksudnya udah tim dokter itu udah sangat membantu sekali untuk penanganan. Tapi kalau untuk langkah selanjutnya nanti kita tergantung dokternya ya. Kita sih berharapnya biar keluar dulu dari ICU kan. Iya. Maksudnya itu yang selama ini kita tunggu terus. Nah itu aja sih ya. Udah berapa lama Bang di ICU berarti? ICU itu kalau terhitung dari rumah sakit sebelumnya di Medika Permata Hijau itu kan dari masuknya sejak Senin malam ya, sejak kejadian itu sampai dengan di pertama kali Senin malam kan masih UGD. Iya. Kemudian hari Selasa itu pindah di ICU sampai sekarang, jadi udah Hampir seminggu ya? seminggu lebih. Sudah hampir 8 seminggu. hari. Kalau Bapak sama Ibu gimana sekarang kondisinya? Karena kondisinya David juga mulai menunjukkan yang ya mereka udah mulai bisa tersenyum, mulai Gitu ya. Sebelumnya kan belum bisa. Iya, kaget lah. Iya pasti. Apalagi anak. Ditambah juga kan banyak yang datang memberikan support Iya. kayak gitu, jadi semakin kuat. Semakin kuat ya. Tapi ada sempat informasi nggak sih Bang, waktu David pergi hari Minggu berarti atau hari Senin ya? Hari Senin kalau nggak salah ya. Hari Jadi Senin. orang rumah sih bilangnya siang itu sempat dari rumah, jadi dia ke temennya itu dari rumah. Oh Senin siang, Iya, Senin siang betul. pulang sekolah tuh. Pulang sekolah. Betul. Oke, itu main ke sana. Main. Oke, terus izinnya tapi memang bilang main ke rumah teman atau Saya sih nggak ada waktu itu ya di rumah ya. Cuman kata yang di rumah itu katanya ya dia sih siang nggak di sini di rumah. oh, habis itu baru Langsung ke tempat temennya itu. yang di Iya, yang di Jakarta lokasi Selatan itu yang di lokasi ya. Tapi itu sempat bilang nggak ke papa mamahnya ini mau pergi dulu gitu ke rumahnya siapa gitu? Itu saya kurang tahu. Itu nggak tahu ya. Iya. Karena memang isunya atau kasus ini pada akhirnya jadi perhatian publik juga gitu kan. Anak masih 17 tahun ya? Iya betul. Masih 17 tahun terus mengalami benturan kepala yang begitu keras. Ya. Ya kita juga akhirnya jadi menyayangkan gitu kan ya. Dan sempat pasang ventilator. Betul, sempat pasang ventilator sejak dipindah ke sini. Berarti 1 minggu ventilator dipasang terus tuh Bang? Baru dicopot itu hari Minggu kalau nggak salah ya, Minggu kemarin. Karena kesadarannya juga butuh dibantu ya dengan ventilator. Kalau sekarang berarti tetap ada alat bantu nggak? Saya sih nggak bisa lihat langsung ya, karena yang diizinkan hanya bapaknya doang. Oh gitu. Bapak sama ibunya aja. Jadi katanya sih ada yang dipasang gitu. Selang katanya. Selang untuk membantu oksigen ke lebih cepat ke paru-paru. Iya sih. Tadi juga yang sempat baca selangnya untuk membantu pernafasan Iya, sama ke otak. ya, Iya, ke betul. oksigen ya. Tapi kalau level kesadarannya sendiri Saya sih nggak tahu. Belum. Kemarin sih sempat dibahas, cuman sejauh ini belum ada informasi lagi soal iya. kondisi level kesadaran. Kalau dari dokter ada bahas gitu nggak sih Bang? Ini mungkin estimasi bisa dipindah Belum dari ada. ICU. Mungkin ke nanti bisa ditanyakan, nanti kan Gitu ya. dokter akan bersama keluarga kita akan bersama. Kalau David sendiri gitu Bang, kan keponakan ya berarti ya. Iya. Gitu. Anaknya gimana sih Bang? Sebenarnya kalau saya jarang sih ketemu David. Cuman kalau dari cerita beberapa teman yang biasa sama dia, sebenarnya dia orangnya asik. Asik ya. Karena kayak hari Sabtu Minggu itu kan dia sering ke Bogor tuh ngajar ngaji. Terus oke. kadang pinjem tenda buat kayaknya sih dia suka ini. Suka main Iya, teman-teman gitu. Dan teman-teman yang kemarin datang mensupportnya pun dari situ kita bisa tahu kan, oh iya David ini memang sama teman-teman yang lain juga asik. Emang asik. Kalau Bang Rustam kan keluarga nih gitu. Emang suka kumpul keluarga gitu nggak sih Bang? Nggak jarang, dia Oh, kan gitu. tinggal sama kita tuh baru sekitar
sekitar berapa? 3 bulan ya, 3 bulan. Oh gitu. Sebelumnya? Sebelumnya dia tinggal di Lebak Bulus, susah bangun pagi. Jadi Oh, kalau susah bangun sama pagi. umumnya gampang kan dibangunin. Oh gitu. Oh, Iya. kalau Lebak Bulus sama keluarga. Iya. Oh, Lebak Bulus sama keluarga. Habis itu tinggal sama bapaknya juga. Oh, sama papa mamanya. Habis itu pindah tinggal sama Bang Rustam. Enggak, dia kan anaknya gaul memang. Oh, suka nginep-nginep. Iya, gitu. Oh, suka nginep-nginep sama keluarga. Gitu. Termasuk ini ya, sebenarnya termasuk dekat ya Dekat. dengan keluarga ya. Tapi kan ini jadi muncul pertanyaan nih, Bang Rustam gitu ya. Katanya sempat pacaran lah dengan si, aku sih pernah cerita-cerita gitu. Oh, kalau nggak? gitu saya Nggak pernah saya cerita. pernah dengar sih, maksudnya pastilah mungkin pacaran ya anak muda, cuman kalau itu saya nggak tahu. Nggak diomongin ya. Saya anak-anak muda kan kayak gitu ya. Iya, Kalau sama kita kan jarang ketemu kan. kalau dekat sama lawan jenis biasanya nggak terlalu diceritain Iya, gitu ya. Iya. Kalau dari keluarga atau dari NU sendiri ada support seperti apa lagi gitu? Kebetulan kita semua itu keluarga besar Ansor ya. Iya. Oh, Ansor, saya, bapaknya David, kemudian teman-teman yang lain, kita semua itu kan di Ansor semua. Jadi memang kalau Ansor itu memang mensupport full Iya. lah. Dari mulai dukungan segala macam mereka siap lah mengawal, termasuk LBH GP Ansor Iya. kan yang memang kita pasrahkan urusan hukumnya ke mereka. Dan itu kan kalau nggak salah nggak lama ya setelah itu kan ada permohonan maaf ya dari Bapak Dandi, dari Pak Rafael gitu kan. Itu ada respon dari keluarga nggak? Kalau setahu saya sih ibunya waktu itu, cuman saya nggak di rumah sakit ya. Oke. Orang tuanya yang datang minta maaf, dan saya kan lihatnya dari status bapaknya, oh dia udah maafin gitu, tapi proses hukum tetap berjalan. Iya. Kalau nggak salah berapa hari terakhir ya yang baru-baru ini kan Dandi ngirim kuasa hukumnya tuh Bang untuk minta maaf, tapi katanya nggak bisa masuk ke rumah sakit. Nah, itu Nah, saya pas kesini sih orangnya nggak ada, Oh. jadi nggak ketemu. Katanya memang kesini, cuman saya nggak tahu. atau mungkin karena memang juga susah ya, Iya. ya kan nggak bisa semuanya masuk ke dalam kan Iya. atau ke ICU kan. Gitu. Tapi sempat ada chat gitu. Nggak ada. Nggak ada dari pihak kuasa hukumnya. Nggak ada. Nggak ada. Kalau dari teman-teman yang lain, kuasa hukum yang lain, yang kan ada temennya tuh yang Shan, ada Nggak Age itu, nggak ada. itu juga belum Nggak ada. Selama proses ini sempat ada intervensi gitu nggak sih Bang? Yang berusaha intervensi gitu dari kuasa hukum Dandi atau kuasa hukum yang lain yang berusaha? Belum ada sih sebenarnya. Dan apa namanya, sebenarnya kalau misalnya ada yang tanya soal itu ya, karena kita udah pasrahnya ke LBH, kita keluarga fokus ke penyembuhannya, ya udah kita serahnya ke LBH. Ke Ansor. Jadi memang sekarang keluarga fokusnya kepada Betul, penyembuhannya betul. Dandi ya. Kita saling support aja buat dia saling menguatkan. Terakhir kan Ibu Sri Mulyani kesini ya? Iya, betul. Sempat ketemu nggak Bang? Saya sih nggak ikut sih. Oh, nggak ikut. Ke dalam, Pak. Ya memang dukungan dari teman-teman Kemenkyu bahkan dari kita media juga Iya, mendoakan betul. pemulihan David ya, Iya. supaya cepat sehat, supaya bisa bergabung lagi bersama keluarga. Iya, gitu. amin, amin. Titipin salam Bang buat keluarga besar. Iya. Iya. Terima kasih loh Bang. Iya, sama-sama. Mas. Ya, itu tadi teman-teman keterangan dari keluarga David, itu tadi Pak Rustam selaku omnya David. Dan saya mau ngajak teman-teman untuk melihat situasi di Rumah Sakit Mayapada ini. Ini sekarang saya menuju ke arah lobi depan. Tadi saya itu dari belakang. Jadi di samping lobi ini, tepatnya ini saya mau tunjukin ada beberapa karangan bunga ya. Ini di sini ada dari Universitas Prasetya Mulia, terus ada Ikatan Alumni SMK Tarakanita, ada dari Yayasan Fatmawati Soekarno. Di situ juga ada tadi dari Tarakanita 2, ada beberapa lah karangan bunga di sini yang diberikan untuk support yang dikasih terhadap David Latumahina sebagai korban penganiayaan oleh Dandi, anak dari Dirjen Pajak. Kalau tadi keterangan dari Pak Rustam bahwa David sempat dipasang ventilator ini untuk membantu pernapasan. Dan sekarang ventilatornya dilepas, tapi memang masih menggunakan alat bantu ini untuk mengalirkan oksigen ke otak supaya bisa membantu proses pemulihannya David dan bisa membuat David lebih stabil. Karena memang David ini, kalau dari informasi yang kami dapatkan, ini mengalami trauma otak yang benar-benar serius gitu. Ini traumatis, otak traumatis atau yang kita kenal dengan istilah DAI atau diffuse axonal injury. Jadi memang trauma otak yang serius ini itu disebabkan karena ada benturan yang keras terhadap kepala, sehingga membuat bagian otak seseorang itu dia bertabrakan
dengan kerangka otak bagian dalam. Nah, ini yang menyebabkan selaput saraf pada otak itu robek. Nah, makanya akibatnya David atau pasien yang mengalami DAI ini, mereka mengalami gangguan secara neurologis, fisik, kognitif, dan juga bisa koma beberapa hari. Karena tadi kan sempat disampaikan juga ya oleh Pak Rustam bahwa David ini memang sempat koma, sempat tidak sadar diri dalam beberapa hari ke depan, kurang lebih selama sepekan, dan sekarang sudah mulai menunjukkan adanya respon yang baik. Tentunya kita juga masih akan terus memantau seperti apa pengobatan yang akan diberikan oleh David dan bagaimana kondisi David terkini, begitu juga kondisi keluarga, karena memang situasi seperti ini sepertinya yang dibutuhkan oleh pihak keluarga adalah doa dan juga support dari kita semua. Kita sambil lihat ke sana yuk. Itu siapa ya? Kita tanya, siapa? Bang Muanas, saya Anggi Pasaribu dari MNC News, boleh minta waktunya sebentar ya Bang? Oke. Ya. Gimana? Iya. Bang Muanas tadi sempat dengerin sedikit. Nah, kalau tanggapannya sendiri atas kasus David dan juga Dandi yang saat ini memang masih belum ditetapkan sebagai tersangka ya, yang perempuan, karena kan kalau dari pertama kali ngebaca kasusnya, ini kan karena ada sedikit aduan begitu kan, curhatan, dan akhirnya terjadi pertikaian ini. Mungkin Bang Muanas bisa menyampaikan pendapatnya Bang. Iya, jadi kan kalau kita melihat perkembangan terakhir ini kan sebenarnya pasca ditetapkan dua tersangka ini kan, M dan S, terkait penganiayaan, terkait apa namanya penganiayaan itu kan, saya kira yang kemudian mengusik rasa keadilan publik itu adalah sosok teman wanitanya M, yaitu Agi. Padahal dia jelas ada di lokasi kejadian. Jadi persoalan karena dia adalah anak. Nah, selama ini kan seolah-olah ada dalih kalau dia anak tidak bisa diproses hukum. Sementara dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, dia bisa diproses hukum, bisa ditetapkan sebagai tersangka. Nah, dan bahkan bisa dilakukan penahanan di pasal 32 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak itu kalau ancaman pidananya 7 tahun. Nah, kondisi ini kan berlarut-larut ya, karena polisi atau Polres Jakarta Selatan dalam ini tidak menuntut maksimal dalam perkara ini. Karena hanya menerapkan pasal 351 ayat 2 dan pasal 76C Junto 80 yang ancaman pidananya cuma 5 tahun. Sementara untuk dilakukan penetapan tersangka dan penahanan terhadap anak itu dia harus minimal 7 tahun. Harusnya ya melihat kondisi korban ya, dengan sampai hari ke-9 kemudian belum pulih, bahkan kemudian juga kalaupun sembuh terancam kesehatan dan kognitifnya, kelumpuhan. Bagi kami ini jangan diterapkan pasal 351 gitu, tapi harusnya penganiayaan berat. Sebagaimana dalam pasal 354 dan 55 KUHP. Nah, 354 itu ancaman pidananya 8 tahun penganiayaan berat, dan penganiayaan berat yang direncanakan 355 itu ancaman pidananya 12 tahun. Gitu loh. Bahkan bisa digunakan percobaan pembunuhan berencana. Kalau kita lihat bahwa ada koordinasi kan dari masing-masing pelaku. Ada yang kemudian merekam, ada yang kemudian memukul, ada yang kemudian mengajak korban keluar. Nah, itu kan tidak dilakukan pendalaman. Nah, ancaman pidana dalam 340 junto 53 itu, percobaan pembunuhan berencana itu 15 tahun, bahkan bisa seumur hidup. Kalau kemudian pasal itu diterapkan, dia polisi nggak perlu ragu lagi, tinggal tetapkan aja Agi sebagai tersangka. Karena sudah masuk atau memenuhi unsur dalam sistem peradilan anak kan. Gitu loh. Jadi umurnya sudah 15 tahun, sementara undang-undang anak disyaratkan 15 tahun, dan kemudian sudah bisa dilakukan penahanan karena ancaman pidananya lebih dari 7 tahun. Pada waktu memang belum sempat ditetapkan sebagai tersangka, memang betul ada pendapat yang bilang katanya ini masih anak di bawah umur, dan ada berbagai macam pembelaan yang ada dalih dan ada pembelaan lain-lain sebagainya gitu kan ya Bang ya gitu. Nah, jadi kan ini sebetulnya yang kemudian menjadi perhatian banyak publik kan itu, seolah AG ini kayak diselamatkan.
seperti spesial iya, ya. seperti spesial, kemudian seperti ya apa namanya, ya terlalu terburu-buru lah saya kira Polres Jakarta Selatan untuk menyampaikan, sementara korban juga masih belum dilakukan pemeriksaan kan seperti itu, artinya hanya dari versi sepihak. Nah saya kira bahwa penerapan pasal saat ini yang saat ini terjadi itu harus diupgrade. Jadi dari 351 ke penganiayaan berat, bahkan percobaan pembunuhan berencana. Nah yang itu saya kira harus dilakukan. Nah seperti yang dikatakan oleh Pak Menko, semua yang terlibat dalam dijadikan tersangka. Ada di lokasi kejadian gitu loh. Ya kan? Kalau kita misalnya lihat dalam kasusnya PC kan sama dari lokasi kejadian gitu. Nah, sehingga orang kemudian tidak melihat AG ini seperti disewakan atau kebal hukum. Nah ini yang saya kira polisi harus bisa ya melihat lah atau mendengar rasa keadilan publik agar semua diproses hukum tentu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi kita hanya memberikan pendapat aja lah informasi supaya ini tidak terus menerus menjadi masalah. Dan informasi terkini Kapolda sendiri mulai mau melakukan asistensi nih Bang terhadap kasus ini. Berarti ini sebenarnya sebagai satu langkah maju atau dianggap Jakarta Selatan tidak bisa menangani kasus ini dengan maksimal atau gimana Bang? Iya, kalau saya lihat justru kalau semakin menunggu ya semakin larut-larut, semakin ramai, semakin gaduh. Beberapa hari ini kita energi dihabiskan dengan persoalan hukum ini kan. Ya kan, nah, jadi saya kira justru tadi kita sampaikan bahwa bahkan kalau perlu ya perkara ini diambil aja oleh Dirkrim Polda Metro Jaya. Diambil alih aja ya? Diambil alih aja. Jadi dengan keterlibatannya Pak Kapolda saya kira ya saya kira ini langkah maju ya. Kalau dari Bang Muanas sendiri yang membuat akhirnya mau ikut terlibat untuk melihat kasus ini secara lebih detail itu karena memang ada kedekatan pada keluarga atau karena ayah korban ini seperti keluarga saya gitu loh. Jadi ini bukan saya pengacaranya enggak. Tapi ya kita berpartisipasi lah ketika keluarga atau saudara kesulitan ya kita bantu mereka apa yang kita bisa punya kira-kira itu. Jadi baru beberapa jam ini saya di Rumah Sakit Mayapada, saya ketemu dengan beberapa kerabat dari keluarga Pak Jonathan Latumahina. Dan tadi baru aja ketemu dengan Bang Muanas. Kalau tadi sedikit berbincang gitu ya, mengharapkan proses hukum ini tuh bisa berjalan dengan cepat dan juga dengan tepat. Apalagi melihat kondisi David yang sudah hari ke-9, tepatnya hari ini tuh di hari Senin. Jadi udah lebih dari 1 minggu masih berada di dalam ICU, masih dengan menggunakan alat bantu ya untuk tadi mengalirkan oksigen ke otaknya dan masih belum sadar secara total. Ini membuat pihak keluarga dan juga para kerabat meminta proses penegakan hukum bisa dilakukan secepat mungkin. Apalagi kalau tadi dari keterangan Bang Muanas, untuk jangka panjang gitu ya, untuk jangka panjang dari kesehatan David ini tentunya sangat berpengaruh sekali, khususnya ketika berpikir, beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Jadi perilaku fisik dan sosialnya ini akan berdampak maksimal atas apa yang dialami saat ini. Tapi tentunya saya tidak bisa memberikan klarifikasi atau konfirmasi yang lebih detail karena saya rasa itu adalah ranah dari tim medis atau dari spesialis saraf yang tentunya akan kami coba untuk kami wawancarai lebih lanjut supaya kita sama-sama bisa mengikuti perkembangan kesehatan dari David. Penetapan AG sebagai pelaku ini membuat publik kembali geram karena dinilai terlalu lama. Polres Jakarta Selatan dianggap lambat mengambil sikap, hingga akhirnya kasus diambil alih oleh Polda Metro Jaya. Bagaimana Polda berpendapat akan hal ini? Oke, jadi sekarang ini udah ada di Humas Polda Metro Jaya. Kenapa saya harus ke sini? Karena selama ini masyarakat mulai gemes. Karena katanya ini kok penanganan dari pihak kepolisian terlalu lama dan terlalu bertele-tele. Kenapa kok lama banget menetapkan AG sebagai tersangka atau menetapkan tersangka-tersangka baru. Terus ada juga yang berpendapat Polres Jakarta Selatan ini kurang bisa mengatasi persoalan ini, akhirnya harus diambil alih oleh Polda Metro Jaya. Nah, bentuk-bentuk pertanyaan-pertanyaan ini harus kita klarifikasi. Kita mau dengar penjelasannya seperti apa. Untuk kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Dandi, anak mantan pejabat pajak terhadap David Latumahina. Oke teman-teman, karena banyak
kebingungan ya di masyarakat atau omongan yang bilang ini tuh sebenarnya polisi gimana sih kok lama banget menetapkan AG sebagai tersangka, ini kok lama banget olah TKP-nya, ini kok berulang kali, Polres Jakarta Selatan dianggap lambat, terus akhirnya diambil juga sama Polda. Nah ini sebenarnya yang bener kayak gimana? Kita langsung aja ketemu sama Pak Kabid Humas Polda Metro Jaya. Pak, ini tuh masyarakat banyak yang teriak nih. Ini kenapa sih kok polisi lama banget menetapkan tersangka yang lain gitu kan? Terus Polres Jakarta Selatan dianggap lambat gitu. Sekarang kok Polda Metro Jaya ambil alih. Nah mungkin Pak Truno bisa menjelaskan. Iya, artinya penyidik baik Polres maupun Polda memiliki SOP yang sama dan aturan juga manajemen penyidikan. Terkait hal ini kan kita perlu ketahui proses kasus ini merujuk kepada adanya aturan undang-undang tentang perlindungan anak dan juga tentang undang-undang sistem peradilan anak. Ada dua peristiwa pada asistensi yang didapati yang langsung dipimpin oleh Pak Kapolda Metro Jaya. Ada satu peristiwa yang pertama adalah adanya tersangka M dan juga S yang telah ditetapkan oleh Polres Metro Jakarta Selatan ya. Tentu ini mengacu pada sistem peradilan umum yang berlaku pada KUHP dan KUHP. Pada peristiwa selanjutnya atau yang kedua, ya, penyidik juga harus patuh dan taat pada aturan undang-undang perlindungan anak dan sistem peradilan anak. Artinya dalam hal ini penyidik perlu melakukan kolaborasi inter-stakeholder yang terkait. Ada Kementerian PPA, kemudian ada Apsifor ya, psikologi forensik, terus kemudian dari Dinsos Jakarta Selatan, termasuk ada pekerja sosial profesional yang perlu melakukan tahapan penilaian terhadap anak ini sebagai pemenuhan hak yang wajib yang diatur oleh undang-undang. Yang pertama, penilaian dari pekerja sosial nanti pada akhirnya akan dibuatkan laporan sosial, yaitu untuk gunanya menilai pertama terkait dengan adanya tekanan terhadap anak. Yang kedua juga melihat pada relasi kuasa. Yang ketiga, apakah ada tekanan sosial lainnya. Ini tentunya adalah suatu SOP prosedur secara aturan undang-undang yang harus dilalui. Tentu penyidik patuh dan taat pada azas aturan undang-undang. Nah, apakah prosedur-prosedur yang harus dilewati ini, Pak, bisa juga nggak untuk diberikan pemahaman kepada pihak keluarga yang sebenarnya dalam hal ini mengharapkan adanya keadilan? Ini kan keluarga merasa dirugikan begitu loh, Pak. Gimana Pak Trusno nih bisa menjelaskan ini kepada pihak keluarga gitu, Pak? Pertama, Kapolda Metro Jaya ya menyampaikan juga dengan jajarannya turut prihatin ya, berempati, mendoakan Adinda David ya, anak D ya, segera dipulihkan ya. Kemudian juga pada keluarganya dikuatkan dan diberikan ketabahan. Tentu kita berharap segera cepat pulih. Terkait dengan hal ini, pada proses memang ada tahapan yang memang harus dilakukan. Tentunya proses formil pada penyidikan tadi saya sampaikan ada berlaku dua peristiwa pada pemberlakuan sistem peradilan umum dan sistem peradilan anak. Tentu kita masih menunggu, proses ini kan masih berlangsung. Ya, proses ini masih berlangsung. Kami terima kasih diberikan masukan, diberikan adanya temuan-temuan ya. Tentu ini apakah dinilai apakah bisa menjadi alat bukti, tentu ini menjadi novum apabila bisa ya. Kemudian Bapak Kapolda Metro Jaya sudah menekankan kita mengungkap kasus itu harus scientific crime investigation. Metode ini adalah metode modern, memadukan antara teknis, prosedur dan juga keilmiahan sehingga hasilnya bisa akurat dan juga dipertanggungjawabkan. Berarti sebenarnya bukannya sengaja dilambat-lambatin, bukannya karena ada apa-apa, tapi karena memperhatikan
Ini ada keterlibatan anak-anak di bawah umur, teman-teman. Jadi memang pihak kepolisian harus ada berkolaborasi dan juga berkomunikasi lebih lagi dengan stakeholder yang lain. Tadi kan ada perlindungan anak dan masih Komnas dan lain sebagainya lah kayak gitu. Nah terus Pak Trusno yang terakhir nih, ini kan olah TKP dilakukan berkali-kali Pak, gitu kan ya. Kenapa Pak? Kenapa harus berkali-kali dilakukan olah TKP? Kan ini juga menjadi pertanyaan masyarakat yang saya wakilkan. Kenapa harus berulang kali olah TKP? Olah TKP adalah suatu metode dalam rangka melakukan penyelidikan awal. Sehingga membuat terang suatu peristiwa pidana ini. Terkait berulang, kemudian dunia rekonstruksi, itu memang dapat sesuai aturan undang-undang dilakukan. Akhirnya Kamis 2 Maret kemarin, Polda Metro Jaya menaikkan status AG sebagai pelaku atas kasus penganiayaan terhadap David Ozora. Kami melihat di sini bahwa dari bukti digital bahwa ini ada perencanaan sejak awal. Pada saat mulai menelpon SL, kemudian bertemu SL, kemudian pada saat di dalam mobil bertiga ada mensreak, niat di sana. Kemudian pada saat terjadinya penganiayaan yang ini sangat-sangat memprihatinkan, kita lihat ya, sangat-sangat sadis di sini. Itu ada 3 kali tendangan ke arah kepala. Kemudian ada 2 kali menginjak tengkuk dan juga ada 1 kali pukulan ke arah kepala. Ini yang ke arah yang sangat-sangat vital di kepala ini. Sebagai wujud penyidikan kami yang berkesinambungan dengan melihat alat bukti yang ada, dengan melihat digital forensik, hasil digital forensik, bukti chat WA, video, kemudian bukti digital forensik dari CCTV TKP, keterangan saksi, beberapa orang saksi ini, 10 orang saksi yang saling bersesuaian, sehingga kami menemukan fakta hukum dan bisa menemukan peranan dari masing-masing tersangka. Maka hari ini kami menambah konstruksi pasal sebagaimana yang kami sebutkan tadi. Yang kedua, terjadi peningkatan status terhadap AG yang tadinya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum ataupun anak. Jadi kalau di Undang-Undang Pelindungan tidak boleh disebut tersangka. Ya, kemudian untuk efisiensi penyidikan, karena selama ini kami mengirim tim wasidik dan penyidik Nenat dari Polres Jakarta Selatan, kami limpahkan ke Polda Metro Jaya. Nggak boleh masuk sama sekali, cuma lihat doang gitu. Tidak diperkenankan itu. Kenapa? Ya, karena semua sudah dilaporkan ke Polres semuanya. Tapi kalau misalnya nanya dari sini dong boleh? Aduh, mohon maaf juga Bu ya, karena pada saat kejadian saya lagi Oh, waktu kejadian bapaknya yang ngejaga di sini tapi ada kan? saya lagi libur. Ya. Kalau nggak jarak dari sini ke lokasinya jauh nggak? Ya? Jarak dari sini ke lokasinya jauh nggak? Iya, cukup jauh Ibu. Cukup jauh. Iya. Kemarin pun ada dari Kompas juga diperlukan masuk. Ya, itu di wilayah situ ya. Nggak, kalau misalnya, nggak, saya cuma pengen nanya Bapak doang. Kalau misalnya kita nggak masuk nggak apa-apa. Iya. Saya cuma pengen tanya kalau misalnya dari sini ke tempat kejadian itu berarti emang nggak akan kedengeran ya? Iya, nggak Nggak akan kedengeran kalau orang ribut-ribut. Tapi di sana ada yang berjaga juga. Ya? Tapi di sana ada yang berjaga juga.
Ya, ada ya itunya. Kalau saya kan memang lagi oke itu ya. Enggak, pertanyaan saya, waktu kejadian itu kan malam-malam tuh Pak. Kan kalau dari sini ke sana kan jauh nih. Berarti nggak bisa dengar dong kalau ada orang berantem. Tapi di sana ada yang berjaga juga maksudnya? Ya ada. Juga kan nggak di sana, jaga di kita di jaga gini. Itu kami pikir ya takut nanti ada mobil masuk. Enggak kok, belum ada mobil yang masuk. Kan saya lagi nanya Bapak. Kalau ada mobil saya pasti mundur kok Pak, tenang aja. Ya, itu kalau mau konfirmasi itu kan ke Polres aja. Karena Tadi saya udah kan ke Polres semuanya. Makanya tadi saya nanya Bapak, jarak dari sini ke sana tuh kalau jauh dan dia nggak dengar, berarti biasanya di sana ada yang jaga. Iya. Makasih ya. Iya. Oke teman-teman, sekarang ini saya udah sampai di Green Permata, Ulu Jami, Jakarta Selatan. Ini adalah lokasi tempat di mana Dandi menganiaya David. Bisa dilihat ini adalah pintu depannya. Tapi memang kami terkendala untuk masuk karena saat ini ketika kita mendapatkan keterangan dari dalam, itu lebih baik langsung saja ke Polres Jakarta Selatan. Karena memang sampai saat ini proses penyidikan masih terus berjalan sehingga ada beberapa hal yang kita nggak bisa langsung datangi, termasuk tempat ini. Kalau dari informasi yang kami dapatkan, lokasi di mana David dianiaya oleh Dandi itu jaraknya sekitar 400 meter dari pintu depan ini. Sehingga memang tidak mungkin security itu bisa mendengar ketika ada perkelahian atau mungkin ada penganiayaan ya yang terjadi terhadap David, itu nggak mungkin bisa terdengar. Tapi memang memungkinkan apabila ada security yang mobilisasi saat itu di sebelah dalam. Karena memang informasi yang kami dapatkan juga bahwa ketika perkelahian atau penganiayaan terhadap David itu terjadi pada waktu malam hari, memang ada security yang datang dari arah dalam menuju ke bagian depan ini untuk meminta pertolongan karena ada yang sedang berkelahi, kurang lebih seperti itu informasinya. Lalu memang mobil yang membawa David ke rumah sakit keluarnya dari pintu sebelah sana. Jadi memang arah pintu masuk dan pintu keluar itu satu, hanya di sini aja. Nah, untuk mengingatkan kembali atau menceritakan kembali kronologinya adalah pada saat itu David sedang bermain di rumah temannya di Green Permata ini. Dan di mana pada saat itu juga Dandi bersama dengan Sean dan juga bersama dengan AG informasinya datang ke sini menggunakan mobil Jeep Rubicon dan memang diizinkan untuk masuk oleh security karena saat itu security mengira bahwa mobil ini adalah penghuni yang tinggal di sebelah dalam. Sehingga terjadilah penganiayaan itu di waktu malam hari yang sampai saat ini masih dalam proses penyidikan. Apakah betul memang penganiayaan itu terjadi di malam hari? Tapi yang pasti pesan moral yang dapat kita pelajari dari sini adalah ketika kita melihat kerabat atau teman kita sedang berkelahi, jangan kita justru ngambil video, apalagi kita menyebarkan ke orang lain, menyebarkan ke publik. Karena sebenarnya teman-teman ini bisa jadi pelanggaran, apalagi ketika kita udah sama-sama tahu ya ada undang-undang ITE yang mengatur ini semua. Jadi lebih baik menghentikan dan jangan pernah melakukan video, apalagi menyebarkan. Ini adalah salah satu nilai moral yang kita harus pelajari sama-sama, bahwa di dunia digital saat ini jauh lebih baik untuk kita belajar menahan diri, belajar untuk lebih bijak apa yang mau kita record dan apa yang mau kita sebar. Kalau memang video itu tidak berguna untuk orang lain, tidak memberikan edukasi, atau justru malah menimbulkan polemik seperti yang udah-udah saat ini, lebih baik kita hindarin. Saya Anggi Pasaribu, sampai bertemu di Inside Story berikutnya.